STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tentunya rasa syukur pertama sekali yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini masih memberikan kita kesempatan untuk menambah berat timbangan amal soleh kita, menambah perbendaharaan hasanat kita yang kita harapkan manfaatnya nanti di hari kiamat kelak, yang mana Allah telah memberikan kita kesempatan berpuasa tepatnya di bulan yang mulia ini. Para pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun saudara dan saudari semua berada, di sore hari ini kita akan berbicara tentang belajar puas dengan sesuatu yang telah Allah halalkan yang kita punya. Sebuah akhlak hati yang luar biasa manfaatnya, yang manfaatnya itu bermanfaat pastinya untuk kehidupan akhirat kita kelak, dan juga memiliki manfaat yang sangat besar di dunia. Para ulama mengistilahkan akhlak yang satu ini dengan sebutan qanaah, ya, yang mereka mendefinisikannya dengan hiya ar-ridha bima a'tallah. Qanaah itu adalah ridha, rela, berlapang dada. Itu tadi, merasa puas dengan apa yang Allah telah berikan, di mana dia adalah lawan dari sifat ketamakan. Sifat tamak. Dengan sifat qanaah ini, kalau kita mau merenung, sifat qanaah ini adalah sifat yang sederhana, tidak butuh modal besar. Tapi dengan adanya sifat qanaah ini, seorang yang miskin sekalipun dapat merasakan kelapangan hati dan keteduhan jiwa yang dirasakan oleh orang yang bergelimang harta ketika dia merasa puas dengan yang Allah berikan. Makanya pepatah Arab mengatakan, al-abdu hurlun ma qani' wal hurlu abdun ma tami'. Yang artinya kurang lebih adalah seorang budak sekalipun akan hidup bagaikan orang yang bebas selama dia memiliki rasa qanaah di hatinya. Sebaliknya, seorang yang bebas sekalipun, seorang majikan, seorang bos, orang yang besar, akan terus merasakan himpitan rasa perbudakan ketika dia punya sifat tamak. Sifat yang sangat mulia, yang mana ketika seseorang memiliki sifat ini,
dia merasakan kemegahan hati, kelapangan hidup yang dirasakan oleh orang-orang yang kemampuannya secara ekonomi mungkin di atas dia, jauh di atas dia. Sebaliknya, ketika seseorang tidak paham tentang apa itu qanaah dan tidak membiasakan dirinya untuk bersifat qanaah, dia akan hidup dengan hidup yang penuh dengan himpitan. Seorang yang kaya sekalipun bergelimang harta, kalau dia tidak memiliki rasa qanaah, tidak punya rasa cukup, tidak punya rasa puas dengan apa yang dia telah miliki, dia akan terus dihantui dengan rasa kekurangan. Tamak membuat orang yang kaya sama sempitnya dadanya dengan orang yang hidup dalam kemiskinan. Maka dari itu, ulama-ulama salaf sering mewasiatkan sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya untuk akhlak hati yang satu ini. Di antaranya Wahab ibn Munabbih, salah seorang dari tokoh tabi'in yang wafat pada tahun 114 Hijriah kira-kira, pernah berwasiat menasehati Atha al-Khurasani. Beliau berkata, "In kana yughnika ma yakfik, fa inna adna ma fid dunya yakfik. Wa in kana la yughnika ma yakfik, fa laysa fid dunya syai'un yakfik. Waihak ya Atha. Innama batnuka bahrun minal buhur, wa wadin minal awdiyah. La yamla'uhu syai'un illa turab." Ucapan tersebut dibawakan, dinukilkan oleh Ibnu Abid Dunya di dalam risalah Al-Qana'ah wa Ta'affuf. Yang artinya, para pendengar sekalian, Wahab ibn Munabbih berkata, "Wahai Atha, celaka kamu wahai Atha, apabila kamu mampu merasa cukup, kamu mampu merasa puas dengan sesuatu yang sesungguhnya itu cukup bagimu, maka sesungguhnya sekecil apapun yang kamu dapatkan dari dunia ini akan benar-benar cukup untukmu. Namun apabila kamu tidak mampu merasa puas dengan sesuatu yang sebenarnya itu cukup bagimu, maka ketahuilah wahai Atha, tidak ada sesuatu apapun di atas muka bumi ini yang bisa membuat kamu merasa cukup. Waihak ya Atha, celaka kamu wahai Atha. Innama batnuka bahrum minal buhur. Perutmu itu adalah laut dari lautan-lautan yang luas. Wawadim minal awdiyah. Dan dia juga lembah dari lembah-lembah yang besar. La yamla'uhu syai'un illa turab. Tidak ada sesuatu pun yang dapat membuat dia penuh dan merasa cukup kecuali tanah. Demikianlah perhatian para ulama-ulama kita terhadap akhlak yang satu ini. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan untuk akhlak yang satu ini. Di dalam sepenggal hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wa zahad fima indan nas yuhibbukan nas." Dan merasa zuhudlah kamu dari apa yang ada pada manusia, dari apa yang ada di tangan-tangan orang lain, dari sesuatu yang itu merupakan kepemilikan orang lain. Yuhibbukan nas, niscaya manusia akan cinta kepadamu. Itulah dia di antara bentuk qanaah, dengan seseorang memutus harapan, tidak punya rasa harap dari apa yang ada di tangan-tangan orang lain, karena harapannya hanya kepada Allah. Berkata Hasan al-Basri rahimahullah, "La tazalu kariman 'alan nas wa la yazalun nas yukrimunaka
ma lam tu'ati ma fi aidihim. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, kamu akan terus hidup sebagai orang yang mulia di tengah-tengah manusia, dan manusia akan terus memuliakanmu ma lam tu'ati ma fi aidihim, selama kamu tidak sentuh apa yang ada di tangan mereka, dunia. Selama kamu tidak menyaingi mereka dalam ambisi-ambisi dunia mereka. Qala fa idza fa'alta dzalika istakhaffu bik. Tapi jika kamu justru melakukan hal itu, bersaing dengan manusia lain untuk sebuah ambisi yang sama, yaitu dunia, mencoba merebut apa yang ada di tangan mereka, istakhaffu bik, mereka akan merendahkanmu. Wa karihu hadithak, mereka membenci pembicaraanmu. Wa abghaduk, dan membencimu. Itulah karakter manusia. Hadirin para pendengar, saudara dan saudari sekalian, begitu indah sifat yang satu ini. Itulah dia qanaa'ah wa hiya ridha bima a'tallah. Memiliki sifat qanaa'ah, yaitu merasa rela, cukup dan puas terhadap apa yang Allah berikan. Maka dari situ di sini ada beberapa hal yang insya Allah membantu kita untuk menumbuhkan dan memelihara sifat qanaa'ah di hati-hati kita. Hati pembicara dan hati pendengar semuanya di dalam suasana Ramadan, suasana keteduhan hati di dalam puasa. Insya Allah nasihat-nasihat seputar akhlak akan mudah mengena di hati-hati kita. Yang pertama adalah al-imanul jazimu bi anna Allah ta'ala huwa razzaq. Katabal arzaqa qabla an yakhluqal ibad. Walan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha wa ajalaha. Cara pertama yang dapat membantu kita untuk menumbuhkan dan memelihara sifat qanaa'ah adalah memiliki keimanan. Dengan keimanan yang kokoh, kepercayaan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang maha pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan rezeki-rezeki itu kepada siapa dia akan diberikan dan seberapa banyak dia akan dicurahkan sebelum Allah mencipta hamba-hambanya. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengalami kematian kecuali dia telah melahap semua rezeki yang Allah telah tentukan untuk dia. Itulah dia cara pertama. Tidak ada seorang pun yang wafat di atas muka bumi ini yang masih menyisakan jatah rezekinya. Tidak. Semua telah Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itulah zat yang maha memberi rezeki, lagi memiliki kekuatan keperkasaan yang amat dahsyat. Lalu Al-Imam Ibnu Bajah di dalam sunannya meriwayatkan sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ayyuhan nas Ayuhan nas, ittaqullaha wa ajmilu fit talab, fa inna nafsan lam tamuta hatta tastawfiya rizqaha, wa in abta'a anha, fattaqullah wa ajmilu fit talab, khudu ma hal, wada'u ma hurrim. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai segenap manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan pilihlah cara terbaik di dalam mencari sesuatu. Pilih cara yang terbaik. Di antaranya adalah dalam mencari nafkah. Pilih cara yang terbaik dalam mencarinya. Karena sebuah jiwa, seseorang tidak akanlah mati, tidak akan diwafatkan oleh Allah hingga dia menerima seluruh rezekinya. Walaupun terkadang lambat.
walaupun rezeki itu terkadang terlihat sedikit berkurang dari segi nominalnya. Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kalian kepada Allah dan pilihlah cara terbaik di dalam mencarinya. Khudu ma halla wa da'u ma hurrim. Ambil apa yang halal, tinggalkan apa yang diharamkan. Kenapa? Karena yang haram tidak akan membuat kita mampu meraih sesuatu yang tidak ditakdirkan untuk kita. Dan memilih cara yang halal tidak membuat kita meninggalkan sesuatu yang sebenarnya sudah ditakdirkan untuk kita. Luar biasa. Falimadhat tama' walimadhal jasha'. Maka apa gunanya kita berlaku tamak? Apa gunanya kita berlaku rakus untuk dunia ini khususnya? Berkata Amr bin Abdi Qais, salah seorang dari ahli ibadah masa lampau dari kalangan tabi'in. Beliau berkata, Arba'u ayatin min kitabillahi idza qara'tuhunna masa'an lam ubali ala ma umsi. Wa idza talautuhunna sabahan lam ubali ala ma usbih. Ada 4 ayat dari Al-Quran. Kata Amir bin Abdi Qais, ada 4 ayat di dalam Al-Quran yang apabila aku membacanya di sore hari maka aku nggak peduli apa yang aku dapat di sore itu, dan apabila aku membacanya di pagi hari maka aku tidak peduli apa yang aku dapat di pagi itu. Tidak membuatku sedih terhadap apa yang luput. Ayat pertama adalah ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Ayat yang pertama adalah sebuah ayat di dalam surat Fatir. Apa saja bentuk rahmat yang Allah telah bukakan bagi manusia, maka tidak ada seorang pun yang mampu menahannya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Sebaliknya. Dan apa saja yang Allah sudah tahan, Allah tidak berikan kepada manusia, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikannya. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Ayat yang kedua dari ayat-ayat membuat hati Amir bin Abdi Qais itu tenang adalah sebuah ayat di surat Yunus yang artinya, dan apabila Allah telah menginginkan untukmu kebaikan, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi karunia-Nya. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Allah memberikan hal itu kepada siapa yang Dia mau dari hambanya. Ayat yang ketiga, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Ayat di dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tidak ada satupun yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Dan Allah lah yang mengetahui tempat menetap dan dititipkannya rezeki tersebut. Seluruhnya telah tercantum di dalam kitab yang nyata. Ayat yang keempat adalah firman Allah Ta'ala, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Sebuah firman-Nya di dalam surat At-Talaq yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan. 4 ayat kata Amir bin Qais. Yang mana kalau saya membaca 4 ayat ini, saya nggak peduli lagi tuh dengan apa yang saya dapat atau apa yang saya tinggalkan, apa yang saya tidak dapatkan di pagi hari dan di sore hari. Itu yang pertama. Cara untuk menumbuhkan rasa qanaah. Mengimani keimanan yang pasti, nggak goncang. Tidak ragu-ragu bahwa Allah lah yang menjamin rezeki kita. Yang kedua, tadakkurul abdi anna dunya ila zawal wa anna mata'aha ila fana. Dengan kita sebagai hamba banyak-banyak mengingat bahwa dunia ini seluruhnya
adalah bergerak kepada kebinasaan. Wa anna mata'aha ila fana, dan seluruh kesenangan yang ada di dalamnya itu sedikit demi sedikit bergerak menuju kemusnahan. Tidak ada yang kekal. Liya'lamal 'aqilu anna kulla halin ila zawal fala yafrah ghaniyun hatta yatgha wa yabtar wala yay'as faqirun hatta ya'si wa yakfur fa innahu la faqra yadum wala ghina yadum. Hendaklah seorang yang benar-benar berakal menyadari bahwa seluruh kondisi yang ada di atas muka bumi ini hanyalah berujung kepada kemusnahan. Fana, tidak ada yang kekal. Yang mana dengan menyadari hal itu, seorang yang kaya tidak akan berlaku melampaui batas karena dia faham kekayaannya berbatas. Dan dengan menyadari hal itu, si fakir pun tidak sedih yang berlebihan, hatta ya'si wa yakfur, hingga akhirnya dia menempuh jalan maksiat, lalu dia terjatuh dalam kekufuran. Fa innahu la faqra yadum wa la ghina yadum. Sesungguhnya tidak ada kefakiran yang berkelanjutan, yang tidak ada hentinya, dan begitu pula kekayaan, tidak ada kekayaan yang kekal abadi. Seluruhnya berujung kepada kemusnahan. Wa kam min rijalin nasha'u ada furushin min harir wa syaribu bi ku'usin min dhahab wa warithu kunuzan min al-mal wa adhallu a'naq ar-rijal wasta'badul ahrar min ar-rijali wan nisa fama matu hatta ishtahaw firashan khashinan yaqil janiba 'addal ard wa raghifan min khubzin yahmil batna min qarsil ju'. Berapa banyak dari orang-orang yang mereka itu dilahirkan di atas kasur-kasur dari sutra, saking kayanya. Mereka minum dengan menggunakan gelas-gelas dari emas, saking kayanya. Mereka mewarisi kunuzan minal mal, perbendaharaan yang begitu banyak dari perbendaharaan harta. Wa adhallu a'naqir rijal, mereka memiliki pesuruh-pesuruh yang sangat banyak, pembantu-pembantu, budak-budak yang sangat banyak karena keluasan hartanya. Fama matu hatta ishtahaw firashan khashinan yaqil janiba afdal ard. Namun mereka tidaklah mati kecuali di akhir hayatnya itu mereka hanya menginginkan sebuah tikar walaupun dia itu keras yang mampu menjaga tubuhnya dari kerasnya lantai. Dan mereka tidaklah mati kecuali pada akhir hayatnya hanyalah menginginkan roti kering yang mampu menjaga perutnya dari sengatan lapar. Tidak ada yang kekal. Kekayaannya itu akan tiba saatnya menemui batasnya. Wa akharuna qasul mihan wal balaya wa dhaqul alama wal hirman wa tawul layali bila ta'am fama matu hatta izdahamat alaihimun ni'am wa takatharat lahumul khairat wa saru min surratin nas. Lalu sekelompok lainnya, kalau tadi adalah orang yang sejak lahirnya terlahir di atas tempat tidur sutra. Sementara sekelompok lainnya, qasul mihan wal balaya. Hidupnya dipenuhi dengan ujian dan cobaan. Dhaqul alam wal hirman. Merasakan pahitnya kepedihan. Tawul layali bila ta'am. Bahkan mereka sering menutup malamnya tanpa makanan. Fama matu hatta izdahamat alaihimun ni'am. Lalu ternyata tidaklah mereka mati kecuali mereka sempat merasakan bertumpuknya nikmat kepada mereka. Wa takatharat lahumul khairat. Tiba-tiba
nikmat itu menjadi banyak. Wasaru min surratin nas. Mereka menjadi orang yang paling bahagia di hidupnya sebelum akhir hayatnya. Itu hanyalah roda yang Allah gerakkan dalam takdirnya. Semuanya dengan kehendak Allah. Ada yang hari ini dikayakan, hari ini dimiskinkan, besok Allah kayakan, dan besok Allah miskinkan. Itu terserah Allah. Itu begitu mudah bagi Allah, pencipta langit dan bumi. Qala wa sayusawwil mautu bainal ahya'i jami'a al-ghani wal faqir. Dan kematian akan membuat kita semua sama, baik yang kaya ataupun yang miskin. Fadudul ardi la yufarriqu bainal maliki wal ajir. Karena cacing tanah itu tidak membedakan antara majikan dan pembantu. Wala bainal kabiri was saghir. Dan tidak membedakan antara mana yang besar dan mana yang kecil. Fala yajza' faqirun bi faqrihi wa la yabtulu ghaniyun bi ghinah. Maka seorang yang miskin yang memiliki keterbatasan harta tidak perlu merasa kesal dengan kefakirannya. Dan seorang yang kaya jangan sampai melampaui batas dengan kekayaannya. Karena semua itu hanyalah roda yang Allah gulirkan. Fama ajmalal qana'ah. Begitu indah sifat qana'ah. Wa ma as'ada ahlaha. Dan begitu bahagia orang yang memilikinya. Lau tahalla bihan nasu lazalat minhumud dhagha'in wal ahqad. Seandainya seluruh manusia menghiasi dirinya dengan akhlak yang satu ini, sungguh akan hilanglah seluruh kedengkian antar mereka. Wa khaffat bainahumul ulfat wal mawaddah. Dan mereka akan diliputi oleh rasa kasih sayang dan keramah tamahan. Fa inna ma yaqa'u fihi an-nasu min khilafin wa shiqaqin sababuhu dunya wat tanafusu 'alaiha. Karena sesungguhnya segala yang terjadi di tengah-tengah manusia berupa perselisihan dan perpecahan dan pertikaian, sebabnya adalah dunia dan persaingan untuk dunia. Sababuhu dha'ful qana'ati war ridha fil qulub. Sebabnya adalah lemahnya sifat qanaah dan lemahnya sifat kelapangan hati yang ada di diri-diri mereka. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinama qala wallahu mal faqru akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikukum kama ahlakathum. Sungguh benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, demi Allah, kata Rasulullah, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian. Akan tetapi yang sebenarnya aku khawatirkan adalah ketika dunia ini dicurahkan kepada kalian, dibentangkan untuk kalian, sebagaimana dia telah dicurahkan dan dibentangkan dan dimudahkan kepada orang-orang generasi sebelum kalian. Lalu kalian akan saling bersaing untuk menguasainya, untuk mendapatkannya, untuk meraihnya sebagaimana orang-orang terdahulu telah lebih dahulu bersaing untuknya. Wa tuhlikukum kama ahlakathum. Akhirnya dunia tersebut membinasakan kalian sebagaimana dia telah berhasil membinasakan orang-orang sebelum kalian. Yang ketiga, di antara sebab-sebab yang dapat menumbuhkan sifat qanaah adalah ayanzural mar'u ila man huwa aqallu minhu fil mali wal mansabi wal jah. Dengan kita sebagai muslim, sebagai manusia, melihat kepada orang, kepada manusia lain yang lebih rendah dari kita dari segi harta, atau dari segi kedudukan ataupun jabatan. Itu cara ketiga. Melihat kepada yang lebih rendah dari kita secara jabatan, kemampuan finansial, atau kedudukan di tengah-tengah manusia. Wala yanzuru ila man huwa a'la minhu fi dzalik. Dan jangan melihat kepada orang yang lebih tinggi dari kita dalam soal dunia yang satu ini. Qala faqad 'allamana dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Muslimun fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man
huwa asfalu minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul bersabda, "Unzuru ila man huwa asfal minkum." Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan kalian melihat kepada yang berada di atas kalian, yakni pada soal dunia. Soal kemampuan secara finansial, soal kedudukan, soal jabatan, itu semua soal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk melihat kepada siapa yang lebih rendah derajatnya dari kita. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena sesungguhnya cara yang seperti itu, kata Rasulullah, adalah cara terbaik agar kalian tidak menganggap remeh apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Kalau memang seorang manusia, kita sebagai manusia yang lemah ini, ketika kita membandingkan sesuatu itu kepada yang lebih dari yang kita punya, maka sedikit demi sedikit secara tidak sadar kita akan menganggap remeh apa yang kita punya. Ya, seorang yang hanya memiliki satu kendaraan, ketika dia terus-menerus memotivasi dirinya untuk meniru orang yang kendaraannya ada dua, terus melihat kepada yang di atasnya. Sedikit demi sedikit dia akan lupa bahwa di sana masih ada yang tidak punya kendaraan sama sekali. Akhirnya dia menganggap remeh kendaraannya yang satu itu. Begitu juga ketika dia punya dua kendaraan, namun hatinya terus-menerus melihat, mengintip kepada keadaan kehidupan, kelapangan yang dimiliki orang yang memiliki 3 kendaraan. Maka dia akan menganggap remeh 2 kendaraan yang dia miliki. Dan sekaligus dia lupa bahwa di sana masih ada yang kendaraannya hanya 1. Luar biasa. Resep hidup dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala wa laysa fid dunya, qala al-katibu ghafarallahu lah, wa laysa fid dunya ahadun la yajidu man huwa afdalu minhu fi syai'in wala man huwa aqallu minhu fi asya'. Dan tidak ada seorang pun di muka bumi ini kecuali dia pasti akan mendapati orang yang berada di atasnya. Begitu pula sekaligus dia juga akan mendapati orang yang berada di bawahnya. Semiskin-miskinnya kita, sebutuh-butuhnya kita, pasti ada orang yang lebih butuh dari kita. Begitu pula sekaya-kayanya kita, ya, pasti ada orang yang lebih berharta dari kita. Itu pasti. Fa in kunta faqiran fa fin nasi man huwa afqar mink. Jika kamu sebagai orang yang fakir, maka pasti di kalangan manusia ada yang lebih fakir dari kamu. Wa in kunta maridan fa fin nasi man huwa ashaddu minka maradah. Dan jika kamu merasakan sakit, sungguh di sana di tengah-tengah manusia pasti ada orang yang sakitnya lebih parah dari kamu. Wa in kunta dha'ifan fa fin nasi man huwa ashaddu minka dha'fa. Jika kamu sebagai orang yang lemah, pasti di sana ada orang yang lebih lemah darimu. Falimada tarfa'u ra'saka litandura ila man huwa fawqak. Lalu mengapa kamu terus-menerus melelahkan dirimu untuk mengintip kehidupan orang yang berada di atasmu? Wala takhfidhu litubsira man huwa tahtak. Dan tidak pernah sekalipun kamu sedikit mengarahkannya ke bawah agar kamu bisa melihat siapa yang kehidupannya di bawah taraf kehidupanmu. Selanjutnya, sebab yang keempat adalah tarbiyatun nafsi 'alal iqtisadi fil infaq. Di antara hal yang dapat membantu kita untuk menumbuhkan rasa qanaah adalah tarbiyatun nafsi 'alal iqtisadi fil infaq wa 'adamil israfi wat tabdzir. Membiasakan diri untuk hidup secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan dan tidak berlaku mubazir. Faqad qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman,
Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika kalian hendak ke masjid. Perintah dari Allah untuk kita menggunakan pakaian terbaik kita ketika menuju ke masjid. Wa kulu washrabu, dan makan minumlah kalian, wala tusrifu, namun jangan kalian melampaui batas. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Makan itu boleh, minum itu boleh, berpakaian itu boleh, memilih pakaian yang bagus boleh, memilih makanan yang enak boleh, memilih minuman yang kita mau boleh, tapi jangan berlebihan. Ya, karena nyatanya yang membuat sempit kebanyakan manusia itu adalah ketika mereka mengejar gaya hidupnya, bukan mengejar kebutuhan hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah berfirman menceritakan tentang bagaimana sifat dari hamba-hamba saleh. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang saleh itu, hamba-hamba Allah itu adalah orang-orang yang apabila mereka mengeluarkan hartanya, mereka tidak berlaku berlebihan. Walam yaqturu, dan mereka tidak pula berlaku pelit. Jadi tidak berlebihan, tidak pula pelit. Wa kana baina dzalika qawama, dan di antara kedua metode itu terdapat metode pertengahan yang baik. Di antara sikap berlebih-lebihan dalam menghamburkan harta dan di antara sifat pelit dalam menahan harta, itu ada metode yang baik, yaitu antara keduanya. Tidak pelit dan tidak pula boros. Qala wan nafsu raghibatun in idza raghabtaha wa idza turaddu ila qalilin taqna'u. Berkata seorang pepatah Arab, wan nafsu raghibatun idza raghabtaha. Jiwa kita ini akan terus berambisi selama kita memacunya. Karena tidak ada yang bisa memenuhi perut anak Adam itu kecuali tanah. Dia akan terus termotivasi, dia akan terus melihat kepada yang di atasnya, dia akan terus terpacu selama kita memacunya. Wa idza turaddu ila qalilin taqna'u. Namun, jika kita paksa untuk mengarah kepada sesuatu yang sedikit tapi cukup, maka dia suatu saat akan merasa cukup. Semuanya butuh pelatihan. Sebagaimana akhlak-akhlak yang lain butuh pelatihan. As-sabru bit-tasabbur, sabar itu dengan berusaha sabar. Ya, wal ilmu bit-ta'allum, ilmu itu dengan berusaha belajar. Begitu juga dengan qanaah, harus ada tahapan di mana kita berusaha bersifat qanaah. Baik, itulah dia keempat sebab yang insya Allah membantu saya sebagai pembicara dan juga teman-teman, para saudara, pendengar, penyimak radio yang kita cintai ini di sore hari ini. Semoga nasihat-nasihat tadi bermanfaat untuk kita semua, menambah timbangan hasanat kita. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk sore hari ini. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.